Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang seharusnya kita miliki dan kita kuasai sebagai seorang muslim dalam menghadapi kemajuan zaman yang sudah semakin mengglobal seperti sekarang ini. 3 hal tersebut, yang pertama, kita umat Islam, terutama generasi mudanya ini harus mampu menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dengan landasan iman yang kuat. Karena di antara kunci sukses, kunci kejayaan umat Islam sebagaimana yang dilukiskan di dalam Al-Quran adalah dengan iman dan ilmu, ilmu dan iman. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Umat Islam tidak cukup kalau hanya mengandalkan iman semata-mata tanpa ilmu pengetahuan. Sebaliknya, tidak cukup bagi kita umat Islam kalau hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sementara imannya masih dangkal. Karena itu dengan tegas Al-Quran mengatakan, kalian akan diangkat martabatmu, kalian akan diangkat derajatmu dengan syarat beriman dan berilmu, berilmu dan beriman. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan heran jika ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah bukan ayat-ayat yang berkenaan dengan sholat, walaupun sholat disebut oleh Rasulullah sebagai imaduddin, tiang agama. Tetapi justru ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat yang menyuruh kepada umat manusia untuk menghapus kebodohan, untuk gemar membaca dan membaca, mengkaji dan mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Para jemaah, kalau Rasulullah dalam suatu kesempatan menyebut salat sebagai imaduddin, tiangnya agama. Tapi dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah menyebutkan al-ilmu ruhul Islam. Ilmu itu adalah rohnya Islam. Oleh karena itu kita, terutama generasi mudanya, ayo berusaha menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman yang kuat. Yang kedua, kita umat Islam harus mampu menguasai berbagai macam sektor perekonomian. Paling tidak ekonomi kita ini harus stabil. Ada sebuah rumus yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat. Sebuah rumus yang mengatakan bahwa kalau harta benda itu di tangan orang-orang yang beriman, niscaya harta benda itu akan dipergunakan untuk suatu kebaikan. Sebaliknya kalau harta benda itu di tangan orang-orang yang tidak beriman, maka cepat atau lambat harta benda itu akan dipergunakan untuk menghancurkan suatu kebenaran. Oleh karena itu Islam tidak hanya menganjurkan agar pemeluknya giat di masjid saja, giat di musala saja, tetapi Islam juga menganjurkan agar pemeluknya ini giat bekerja mencari rezeki. Karena bekerja, talabul ma'isah, mencari rezeki itu dalam kategori ibadah kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa tangan Rasulullah selalu menjadi rebutan, diciumin oleh para sahabat. Bukan saja tetes-tetes air wudhu beliau yang menjadi rebutan, tapi tangan beliau menjadi rebutan, diciumin oleh para sahabat. Yang lebih hebat justru Rasulullah sendiri pernah mencium tangan orang lain. Siapakah di antara manusia yang begitu beruntung tangannya sempat dicium oleh Rasulullah? Dalam kitab yang sama Sahih Muslim dikisahkan bahwa suatu ketika datang seorang pemuda yang berasal dari jauh pelosok desa yang sangat terpencil. Ketika laki-laki ini berjabat tangan dengan Rasulullah, Rasulullah sempat bertanya, kenapa kulit telapak tanganmu begitu kasar, begitu tebal? Laki-laki itu menjawab, inilah ya Rasulullah, tangan yang selalu aku gunakan untuk bekerja. Tiada hari tanpa bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Ketika mendapatkan jawaban tersebut, kemudian tangan laki-laki dipegang oleh Rasulullah, kemudian dicium oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan tangan yang dipergunakan untuk bekerja mencari rezeki yang halal adalah tangan-tangan yang akan diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Para ulama ahli tafsir hadis, mereka sepakat mengatakan bahwa sikap laku Rasulullah tersebut memberikan pelajaran kepada kita umat Islam, bahwa kita umat Islam harus cinta bekerja, giat bekerja, jujur dalam bekerja. Innallaha ta'ala yabghadus syabal farigh. Allah benci kepada manusia yang mampu bekerja tetapi dia tidak mau bekerja, pekerjaannya cuman minta-minta. Ini dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa? Masjid-masjid yang ada di Madinah selalu bersebelahan dengan toko-toko yang bagus, toko-toko yang mewah. Sementara kalau di negara kita, Indonesia, masjid itu biasanya bersebelahan dengan pendopo kabupaten dan di sebelahnya ada alun-alunnya. Konon ini merupakan arsitektur para wali songo yang memberikan gambaran, memberikan pelajaran kepada kita, bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, bahwa Indonesia ini akan berjaya, Indonesia ini akan makmur kalau ada kerjasama yang harmonis, yang baik antara tiga kelompok, yaitu para ulama yang dilambangkan dengan sebuah bangunan masjid, orang-orang pemerintahan yang dilambangkan dengan sebuah pendopo kabupaten, dan rakyat kecil yang dilambangkan dengan sebuah alun-alun. Itu kalau di negara kita Indonesia. Tapi justru di Madinah, masjid-masjid itu selalu bersebelahan dengan toko-toko yang bagus, yang mewah. Ternyata ini adalah latar belakang sejarahnya. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, tidak membawa uang sepeser pun, ditolong oleh sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah, sahabat Ansor. Aku punya rumah 2, pakailah 1, dan saya pakai 1. Aku punya uang, ayo kita bagi, kamu separuh, saya separuh. Bahkan menurut riwayat ada yang rela melepaskan salah satu istrinya untuk dinikahkan kepada saudara-saudaranya yang berasal dari Mekah yang belum menikah. Tetapi apa kata sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah? Tidak. Uangmu adalah uangmu, rumahmu adalah rumahmu. Begini saja wahai tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingin menolong kami yang berasal dari Mekah, maka tunjukkanlah kami tempat agar kami semua bisa melakukan usaha perdagangan. Akhirnya mereka dikasih tempat di sekitar masjid pada waktu itu. Di sekitar masjid. Umat Islam pada waktu itu berdagang dengan jujur, dengan giat, dengan disiplin. Akhirnya umat Islam mampu menciptakan pasar ekonomi yang lebih hebat dari pasar-pasar sebelumnya. Tetapi walaupun demikian, umat Islam pada saat itu hebat ekonominya. Tetapi pekerjaannya, kesibukannya tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Mereka tetap ingat kepada Allah sehingga disebutkan dalam Al-Quran, digambarkan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang suka bekerja keras, tetapi walaupun mereka kerja keras, walaupun mereka sibuk, tetapi kesibukannya, pekerjaannya tidak membuat mereka lupa kepada Allah, tapi justru sebaliknya semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini barangkali yang perlu kita warisi dari sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka bekerja keras, tapi mereka enggak lupa zikir kepada Allah. Di saat bekerja ada panggilan adzan, tinggalkan pekerjaan itu, kemudian sujud dan rukuk di hadapan Allah. Di saat bekerja mendapatkan upah, ingat harta yang sudah kita peroleh, ada hak-hak fakir miskin dan seterusnya. Itu barangkali kita umat Islam harus mampu mewarisi sahabat-sahabat Rasulullah. Bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, disiplin, dan jangan lupa harta yang sudah kita peroleh sebagian kita pergunakan untuk perjuangan di jalan agama Allah. Dan yang ketiga para jamaah, kita umat Islam harus mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara bulat dan utuh. Persatuan di antara kita umat Islam khususnya. Apa artinya ilmu pengetahuan tinggi, ekonominya mapan, tapi kita saling bercerai-berai. Kita ini umat wahidah, umat yang satu.
Partai boleh berbeda, golongan boleh tidak sama. Sepanjang itu semua adalah untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menciptakan sebuah kebaikan. Tidak apa-apa. Jangan sampai perbedaan menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita ini sudah capek ya, bertahun-tahun kita dijajah, diadu domba oleh penjajah. Masa setelah kita merdeka masih mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.